satu keluarga gue itu kena COVID-19, semuanya positif dari bokap, nyokap gue, istri gue, anak gue yang umurnya 6 bulan, sampai ke asisten rumah tangga gue, sampai ke pembantu gue. Jadi bisa dibilang ini jadi klaster rumah tangga lah ya, bisa dibilang seperti itu. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channelnya Sebrina dan Hisham, channelnya orang tua millennials. Di channel ini kita akan ngomongin semua tentang parenting, traveling, karir, dan food. Jadi jangan lupa untuk terus support channel ini ya teman-teman semua. Nah, di video kali ini gue mau sharing tentang pengalaman gue yang sangat menarik sekali buat gue. Jadi di pertengahan Desember 2020 kemarin, satu keluarga gue itu kena COVID-19, semuanya positif dari bokap, nyokap gue, istri gue, anak gue yang umurnya 6 bulan, sampai asisten rumah tangga gue, sampai ke pembantu gue. Jadi bisa dibilang ini jadi klaster rumah tangga lah ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi alhamdulillahnya gue pribadi ya, gue sendiri yang tinggal di satu lingkungan yang semuanya positif itu, gue alhamdulillahnya hasil swab test gue itu negatif. Jadi yang negatif itu cuman gue dan adik gue berdua. Jadi yang 5-nya itu positif, gue berdua sama adik gue itu negatif. Gue sama istri gue memang memutuskan untuk balik lagi waktu itu ke rumah orang tua gue, karena di pertengahan 2020 kemarin itu kan Elzio lahir ya, anak gue lahir, anak pertama gue lahir, dan gak ada yang jagain karena gue sama istri gue itu bisa dibilang istri gue wanita karir dan gue sendiri juga kerja. Jadi kita agak worry aja kalau ninggalin Elzio di rumah sendirian dengan asisten rumah tangga. So akhirnya kita memutuskan untuk kembali lagi ke rumah. Jadi di pertengahan Desember 2020 kemarin yang pertama kali terdeteksi COVID-19 itu adalah nyokap gue. Terdeteksinya gimana sih? Jadi waktu itu adik gue itu beliin makan siang lah ya, makanan Padang. Nah, makanan Padang yang dia beliin itu untuk nyokap gue adalah ayam cabai hijau. Ya lo semua pasti tahu kan ya, gimana rasanya ayam cabai hijau. Itu rasanya strong karena cabainya aja cabai hijau kan, terus agak oily gitu dan pastinya asin juga kan kalau untuk makanan Padang. Diketahuinya itu seperti apa? Karena adik gue ini akhirnya ngegepin nyokap gue, si ayam cabai hijaunya itu dimasak lagi sama nyokap gue, dimasak lagi di dapur. Terus adik gue iseng nanya, "Bu, kok ini ayam goreng cabai hijau dimasak lagi, kenapa?" Dan akhirnya di situ nyokap gue bilang, "Ayam cabai hijaunya nggak ada rasa sama sekali nih," katanya. "Soalnya pas ibu makan tuh nggak berasa asin, nggak berasa pedas." Nah, dari situ adik gue jujur langsung kaget dia langsung kaget karena memang kan gejala dari COVID-19 itu yang sudah kita ketahui semuanya ya, dan di media kan juga banyak ya. Itu kan satu batuk, terus tenggorokan kering, sesak napas, sama salah satunya itu adalah yang gejala nyokap gue alami ini, kehilangan indera penciuman dan pengecap ya untuk ngerasain makanan. Nah, dari situ adik gue jujur langsung kaget, dia langsung ke kamarnya ngambil masker N95. Adik gue ini memang orangnya sangat prepare sekali ya, dia nyiapin segala sesuatu preventive action untuk COVID-19. Saat itu juga adik gue langsung kontak gue, karena kebetulan gue posisi lagi di kantor. Dia bilang ada gejala kok mirip COVID-19 yang dialami sama nyokap gue, dan akhirnya gue memutuskan untuk langsung pulang ketika itu. Oh iya, itu kan jam makan siang ya. Sebenarnya nyokap gue itu kalau makan siang juga suka rada telat sih, jadi dia tuh makan sekitar jam-jam 3-an gitu. Jadi itu udah mulai agak sorean. Gue balik, gue nyampe rumah sekitar jam 4 sore. Akhirnya gue berembuk sama adik gue dan gue memutuskan untuk mengisolasi nyokap gue. Jadi malam hari itu juga nyokap gue nggak kita tidurin di rumah karena gue takut di situ kan masih ada bokap gue. Bokap gue juga umurnya juga udah tua, udah 78 tahun. Terus ada anak gue masih umur 6 bulan dan asisten rumah tangga gue yang sebenarnya juga udah lumayan tua juga, umurnya 45-an lah ya. Akhirnya kita putuskan nyokap gue tidak tidur di rumah malam hari itu. Kenapa nggak kita lakukan swab PCR pada hari itu? Nah, prosedur rumah sakit ya, karena kan gue tinggal di BSD. Prosedur rumah sakit itu tuh kalau untuk swab PCR nggak bisa walk-in. Jarang banget sih gue nemuin ada rumah sakit yang lo mau swab PCR, lo datangnya bisa walk-in, langsung aja gitu. Nah itu tuh dia harus reservasi dulu H-1. Nah itulah kendalanya di sini. Makanya akhirnya kita putuskan untuk mengkarantina nyokap gue dulu. Jujur gue di situ langsung memikirkan worst skenario nya ya, gimana kalau amit-amit nyokap gue itu
terpapar COVID-19. Nah, akhirnya dari situ gue langsung memutuskan untuk memulangkan asisten rumah tangga gue. ART gue ini sebenarnya bukan ART yang nginep ya, dia pulang harian lah. Dia rumahnya kebetulan nggak begitu jauh dari rumah gue juga. Gue putuskan untuk ya udah lu pulang aja gitu. Nanti kita tunggu hasilnya ibu dulu. Istri gue juga gue suruh pulang langsung, at least dia bantu untuk take care anak gue. Nah, di situ juga gue putuskan juga untuk mengurangi pergerakan bokap gue. Nah, biasanya kan bokap gue kan suka nonton TV di ruang keluarga. Nah, itu gue putuskan untuk kita kurangin dulu pergerakannya, jangan sering-sering keluar dari kamar lah ya. Oke, next following day-nya ternyata nyokap gue itu beneran COVID. Dari situ gue bingung juga tuh ya, karena ini pengalaman pertama gue nih ngalamin ada di keluarga gue yang positif COVID-19. Kita kan memang suka lihat ya di TV tuh banyak yang terpapar, tapi kan kalau mengalami langsung itu kan belum pernah. Jujur gue agak bingung juga tuh ya, karena di satu sisi rumah sakit itu penuh banget, asli rumah sakit itu full semuanya. Gue nyari rumah sakit itu susah banget, dan akhirnya malam hari keesokan harinya ketika hasil swab test nyokap gue keluar, kita bener-bener belum dapat rumah sakit. City value nyokap gue itu lumayan rendah ya, sekitar 15, nanti gue akan jelasin apa itu city value. Nah, tapi yang jelas kalau misalnya ada keluarga kalian semua yang terpapar COVID-19, city value itu harus kita tahuin dulu, harus kita tanya ke rumah sakitnya, karena itu penting banget untuk menjadi acuan. Nanti gue akan jelasin city value itu apa. Akhirnya karena nyokap gue udah ketahuan positif COVID-19, kita akhirnya memutuskan untuk swab satu keluarga besokannya, karena yang tadi gue bilang nggak bisa datang walk-in ke rumah sakit, harus H-1. Kita tes semuanya, dan tes itu juga nggak bisa langsung keluar ya hasilnya ya. Tes COVID-19 itu keluarnya H+1. Kalau misalnya lu mau keluarin hasil yang same day, yang lu tes terus langsung keluar, itu jujur itu costly banget ya, kalau menurut gue lumayan mahal. Itu sekitar 2 jutaan lah ya, itu sekitar 2 juta lebih yang gue tahu. Jadi ya yang sesuai kantong gua sama adik gua ketika itu ya yang H+1 keluarnya. Nah, mau nggak mau kita kan setelah tes tuh kita harus menunggu dulu dong ya kan. Tetap di rumah itu ketika kita menunggu hasil tes itu tetap gua menerapkan protokol kesehatan. Gua udah mulai pakai masker di rumah. Bokap gua tetap gua kurangi pergerakannya, dia nggak boleh keluar kamar kalau nggak penting-penting banget. Kalau dia mau makan atau mau apa, makanannya juga gua antar ke dalam. Akhirnya hasil yang ditunggu-tunggu itu keluar, dan semuanya itu semua anggota keluarga gua, bokap gua yang umurnya 78 tahun, istri gua dan anak gua sampai ke ART gua itu semuanya positif COVID-19. Yang negatif itu cuman gua sama adik gua. Ketika bokap gua kena, kita semua juga bingung juga nih, karena ya itu tadi acuannya. City value bokap gue juga lumayan rendah, kisaran 20 untuk city value-nya, 20-an lah ya seingat gue. Dan satu lagi tuh yang gue bingungin, rumah sakit itu tuh ketika itu tuh bener-bener full semuanya. Jadi bokap gue sembari menunggu rumah sakit itu ada yang lowong, akhirnya kita tunggu dulu, kita taruh dulu bokap gue di kamar untuk isolasi mandiri. Dan akhirnya alhamdulillahnya setelah menunggu sekitar 2 hari lah ya, akhirnya kita dapat tuh rumah sakit. Dan alhamdulillah juga bokap sama nyokap gue itu bisa disatukan dalam satu kamar, alhamdulillah. Tetapi masalah nggak selesai di situ aja, karena anak dan istri gue masih positif COVID-19. Walaupun hitungannya anak dan istri gue itu jatuhnya OTG ya, orang tanpa gejala. Dan istri gue itu city value-nya lumayan tinggi ya, dia di kisaran 32. Jadi walaupun sebenarnya itu juga masih beresiko menularkan, tapi at least tuh nggak drop banget kayak bokap sama nyokap gue. Akhirnya gue putuskan anak dan istri gue isolasi mandiri di rumah. Jujur gue pribadi tuh gue panik juga, karena ya tadi gue bilang gue belum pernah mengalami hal-hal seperti ini. Dan di satu sisi gue berpikir gue ini negatif gitu. Cuman di satu sisi juga gue kan sebagai kepala rumah tangga lah ya di sini, gue nggak tega juga lah ngelihat anak sama istri gue COVID-19 dan nggak ada yang taking care mereka gitu di rumah. Karena anak gue juga sebenarnya lumayan menguras tenaga juga ya ngurusin anak gue si Elzio itu, karena dia pecicilan banget. Dan ART gue pun kan juga positif, jadi mau nggak mau ya gue harus membantu anak dan istri gue. Jadi gue putuskan ya gue tetap berada di rumah itu untuk mengurus anak dan istri gue yang notabene positif COVID-19. Itu pengalaman yang bener-bener menarik banget sih. Di satu sisi gue takut, tapi di satu sisi juga gue harus membantu anak dan istri gue. Ada cerita lucu juga nih ya. Jadi waktu proses menunggu hasil COVID-19 itu keluar, hasil tesnya keluar ya, gue sama bokap gue tuh sempat sharing makanan. Jadi bokap gue itu sebenarnya udah menunjukkan gejala dia kena COVID, karena salah satu gejala kena COVID itu kan kehilangan nafsu makan, ya kan. Nah bokap gue tuh sebenarnya waktu itu udah merasakan nggak nafsu makan tuh dia.
Dan gobloknya gue, makanan bekas bokap gue itu gue makan. Padahal sebenarnya itu bokap gue udah kena COVID-19 gitu. Cuman gue nggak ngeh aja dan itu gue makan. Jadi sebenarnya gue tuh sangat beresiko sekali ya. Pertama, gue makan bekas makanan bokap gue yang notabene udah positif. Dan kedua, gue masih stay di dalam satu rumah bareng anak dan istri gue yang notabene juga positif COVID-19. Tapi gue di situ bismillah aja lah. Yang penting gue pengen bantu anak dan istri gue juga. Tips dari gue, nah ini sekarang masuk ke tips dari gue. Tips dari gue, satu, ketika kita menghadapi situasi seperti ini, kita jangan panik ya, karena jujur gue kemarin panik. Karena kalau lo panik, biasanya pikiran lo nanti akan jadi kacau, lo jadi emosi, jadi nggak tahu lo harus berbuat apa. Padahal sebenarnya kalau lo pembawaan diri lo tenang, lo tuh bisa berpikir lebih jernih. Dan kedua, selain harus tenang, jangan panik, yang kedua itu adalah lu harus tahu dulu tuh city value. Nah, city value itu gini, ketika lu tes COVID-19 nanti di kertasnya itu ya, itu akan menunjukkan yang namanya nilai. Nilai itu tuh ini yang gue baca ya, kalau misalnya di atas 35 sampai 40 itu biasanya resiko untuk menularkannya itu tidak begitu besar. Ini yang gue baca ya, tapi nanti bisa dikoreksi lagi dan cari info lagi. Tetapi kalau di bawah 35 sampai 10-an ya ke bawah, itu resiko penularannya sangat tinggi. Jadi masih ada resiko untuk menularkan. Nah, itu city value. Nah, itu bisa dijadikan acuan tuh untuk teman-teman semua untuk mengambil keputusan gitu. Ini mau dibawa rumah sakit atau enggak, dan tentunya kita juga harus lihat nih ada gejala atau enggak. Ada batuk, ada tenggorokan kering, kehilangan indera penciuman sama pengecapan, atau sesak napas. Nah, itu gejala-gejala umum yang terjadi. Nah, kita harus tahu tuh. Dan yang ketiga, kalau misalnya di komplek perumahan, kalau menurut gue sih lo harus hubungi ketua RT lo juga atau ketua RW lo, karena kan biasanya mereka itu terhubung langsung dengan satgas ya di kelurahan atau di kecamatan. Itu bisa membantu lo juga sih kalau menurut gue. Jadi jangan panik. Oke, sekarang gue masuk ke obat-obatan ya, obat-obatan dan vitamin. Yang tadi gue bilang, alhamdulillah banget, gue 2 kali swab tes PCR ya, alhamdulillah menunjukkan gue masih negatif. Padahal yang tadi kondisinya yang tadi gue bilang, gue makan bekas bokap gue, makan makanan bokap gue yang notabene udah positif, dan gue masih ngejagain anak dan istri gue yang positif. Alhamdulillahnya gue masih negatif sampai sekarang ya, amit-amit gue jangan sampai kena lah. Tapi ada obat-obatan dan vitamin yang mau gue share sama teman-teman semua. Nah, daily semenjak bulan Maret itu, semenjak kasus pertama COVID-19, gue itu selalu mengkonsumsi ini. Ini udah gue bawa semua ya. Nah, ini obat-obatan gue. Nah, ini gue mau kasih tips obat-obatan apa aja dan vitamin apa aja yang biasanya gue konsumsi secara rutin. Nah, jadi tadi gue bilang, gue itu semenjak bulan Maret itu, semenjak kasus corona pertama, gue tuh langsung rutin untuk menjaga kesehatan gue dengan konsumsi vitamin. Yang basic yang harus dikonsumsi itu, gue baca dari WHO ya, rekomendasi dari WHO itu adalah vitamin C dan zinc. Untuk merek vitamin C-nya itu terserah dari teman-teman semua. Kalau teman-teman memang sudah terbiasa dengan merek yang teman-teman pakai selama ini, ya monggo dipertahankan. Tapi gue sarankan itu harus dikonsumsi terus. Ini saran dari dokter yang gue tanyain. Untuk vitamin C itu konsumsinya itu 1000 mg dan itu dikonsumsi 2 kali sehari. Nah, terus ada yang namanya zinc. Nah, untuk zinc sendiri itu juga terserah teman-teman mau pakai merek yang mana. Kalau gue sih pakai yang zinc plus. Gue pakai yang merek zinc plus nih, yang ini kalau bisa kelihatan. Nah, ini gue belinya di Halodoc sih. Semua obat-obatan gue ini gue beli di Halodoc. Ini no endorse ya. Syukur sih Halodoc mau endorse gue juga. Jadi vitamin C dan zinc. Nah, kalau zinc itu, dan ini gue baca catatan dari dokter gue ya, biar nggak salah. Kalau zinc itu 20 mg per hari, dan itu dikonsumsi 2 kali sehari juga. Habis itu, nah ada juga yang penting juga nih, selain vitamin C dan zinc. Nah, ini dia nih, vitamin D3. Nah, gue pakai yang Kavit D3. Nah, Kavit D3 ini juga salah satu vitamin yang kita butuhkan juga untuk menjaga imunitas tubuh kita. Kavit D3 untuk vitamin, itu mereknya ya, Kavit D3. Untuk D3-nya itu sendiri 1000 IU. Nah, itu juga sama dikonsumsi 2 kali sehari juga. Dan selain D3, ada ini juga sih, ada satu vitamin juga yang gue konsumsi, namanya Dalvarol. Nah, Dalvarol ini salah satu vitamin untuk menjaga imunitas gue juga, itu 2 kali sehari juga. Jujur cukup banyak sih gue konsumsi ya, selain vitamin C, zinc, dan vitamin D3 tadi. Gue kadang-kadang juga suka enak juga ya kalau makan tablet terus ya, minum obat yang tablet terus. Nah, kadang-kadang gue selingin pakai Redoxon juga sih. Nah, ini Redoxon. Kenapa Redoxon? Ini juga gue no endorse. Redoxon ini tuh lengkap, triple action. Dia udah ada vitamin C-nya, udah ada zinc, dan udah ada vitamin D. Jadi ini lumayan lengkap juga. Nah, kalau gue bosen sama yang
tablet-tablet, biasanya gue selingin ini karena ini kan rasa jeruk ya, jadi lumayan enak juga nih untuk dikonsumsi. Selain dari obat-obatan dan vitamin tadi, gue juga rutin konsumsi madu hitam. Ini madu hitam yang gue konsumsi itu ini sih biasanya gue sehari sekali aja sih. Biasanya pagi-pagi sebelum gue berangkat kantor, gue biasanya konsumsi ini madu hitam. Ini khasiatnya untuk menjaga imunitas tubuh juga, stamina. Dan sama ini nih, habatus sauda. Nah, habatus sauda ini biasanya gue konsumsi 2 kali sehari juga. 2 kali sehari. Ini tuh minyak jintan hitam. Ini juga bagus untuk menjaga stamina tubuh kita juga. Gue itu orangnya gampang pilek, gampang batuk. Walaupun gue sebenarnya gue ngerokok, gue akuin gue ngerokok, tapi gue tuh bukan perokok aktif. Gue social smoker lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, gue kalau tenggorokan gue udah agak batuk atau misalnya gue ngerasa udah nggak enak, gue minum ini Activate yang merah. Nah, ini tuh efektif banget itu kalau preference gue. Tapi kalau misalnya teman-teman punya yang lain, gue berharap sih lu juga sedia obat batuk juga nih untuk, jadi lu udah ngerasa nggak enak dikit langsung lu aja sama obat batuk. Nah, itu untuk yang belum kena ya, masih negatif. Kalau bokap dan nyokap gue memang harus dirawat karena satu, bokap gue udah umur dan dia ada stroke juga, dan nyokap gue itu diabetesnya lumayan tinggi, jadi mau nggak mau harus dirawat di rumah sakit. Nah, untuk yang udah positif kena, nah ini obat-obatannya. Ini ada obat Cina nih namanya Lian Hua. Ini tuh dia obatnya herbal. Ya, jadi kalau lu minum obat ini tuh di tenggorokan tuh berasnya dingin asli, dan ini tuh konsumsi juga agak banyak ya. Ini salah satu obat yang katanya lumayan keras juga karena dia konsumsinya itu 4 tablet 3 kali. Jadi sekali konsumsi itu 4 tablet langsung, dan itu dikonsumsi 3 kali. Jadi sehari itu lo menghabiskan 12 tablet dari si Lian Hua ini. Nah, terus selain itu untuk yang positif ada satu antibiotik yang disarankan sih, ini dari dokter yang gue konsultasi sama istri gue. Itu ada namanya oseltamivir, itu 70 mg, 75 mg 2 kali sehari juga. Itu sih obat-obatan yang umumnya dikonsumsi sama orang-orang yang memang sudah positif. Terakhir dari gua, nah ini terakhir dari gua untuk anak gua, apa aja sih yang dikonsumsi sama anak gua, karena kan anak gua kan juga positif ya, umur 6 bulan. Nah, alhamdulillahnya anak gua itu dinyatakannya juga OTG, jadi dia tanpa gejala, dia nggak ada batuk, pilek, macam-macam. Jadi dia cuma perlu istirahat aja, dan ini ada vitamin yang disarankan sama temen gua. Kebetulan temen gua dokter, dia kerja di Siloam. Ini obatnya namanya Immunpad. Ini sih vitamin untuk anak umur 6 bulan ke atas. Ini tuh drops gitu. Dan Immunpad ini tuh mengandung zinc dan vitamin C. Jadi ini bagus banget untuk memelihara kekebalan tubuh dari anak gue juga, dan untuk recovery-nya biar lebih cepat. Itu aja tips dari gue. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua apabila amit-amitan nanti teman-teman menghadapi situasi yang sama kayak gue. Pesan dari gue, Corona ini tuh penyakit imun ya kalau menurut gue ya, karena akhirnya gue membuktikan sendiri 2 kali gue dihadapkan dengan situasi yang surrounding gue itu positif, tapi alhamdulillahnya gue cukup disiplin untuk menjaga kekebalan tubuh gue. Dan gue juga rajin berjemur juga. Nah, itu salah satunya, rajin berjemur juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita juga. Yang penting tuh kita harus sering-sering jaga imunitas dan kekebalan tubuh kita biar tetap sehat juga. Insya Allah kalau misalnya imun kita kuat, insya Allah coronanya juga nggak mempan di kita, mudah-mudahan ya. Itu aja sharing pengalaman dari gue dan tips-tips dari gue. Semoga bermanfaat, dan gue selalu berdoa teman-teman semua selalu diberikan kesehatan semuanya, jaga kesehatan selalu juga. Corona ini belum berakhir, jadi jangan sampai kepedean juga nih buat kita yang belum kena. Tetap terapkan 3M, cuci tangan, menjaga jarak, pakai masker terus, harus selalu disiplin. Dan gue selalu berharap teman-teman dan keluarga semua di rumah selalu diberikan kesehatan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian video dari gue. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Apabila ada yang mau ditanyakan juga, please langsung tanya aja di comment section. Terakhir dari gue juga, gue mau ngucapin selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun 2021 ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Sekian dari gue, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!